Apakah kalian pernah mendengar kalimat "eye of the storm"? Titik paling tenang di tengah badai besar, tapi disitulah bahaya mengintai, karena setelahnya badai bisa datang lebih dahsyat. Gambaran itu digunakan Kementerian Luar Negeri Cina dalam video yang dirilis pada 29 April 2025 dengan judul Never Kneel Down. Istilah tersebut digunakan Kemlu Cina untuk menggambarkan Amerika Serikat yang menerapkan tarif dagang dan sengaja menargetkan Cina. Video itu juga mengatakan Cina tidak akan tunduk karena itu hanya akan memperluas penindasan. Cina juga menempatkan posisi mereka sebagai korban. Intinya, kedua negara ini ingin menunjukkan siapa yang akan menguasai pasar global. Sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump menaikkan tarif dagang kepada Cina secara bertahap hingga mencapai 145%. Tak tinggal diam, Cina pun membalas dengan tarif serupa hingga 125% untuk barang-barang AS. Nggak hanya Cina sih, puluhan negara juga kena tarif balasan dari Trump. Alasannya karena merasa mereka melakukan praktik dagang tidak adil terhadap AS. Intinya, Trump menolak AS dipermainkan terus sama negara lain. Nah, Trump akhirnya menunda kenaikan tarif untuk semua negara, kecuali, Cina. Drama. Namun, efeknya tarif balasan Trump tampaknya tidak seperti yang diharapkan. Ekonomi AS malah terdampak. Buktinya mereka mengalami penurunan ekspor agrikultur. Koalisi logistik di AS mengaku anggotanya mengalami kerugian masif. Pihak retail bilang ada potensi kekurangan barang karena banyak vendor menahan pesanan barang dari Cina. Biaya produksi juga naik. Nih, kayak perusahaan Mattel yang bikin boneka Barbie dan produsen mobil Ford. Bahkan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent bilang perang tarif ini nggak sustainable bagi kedua negara. Alih-alih membalas, Cina tampak santai tapi nggak tinggal diam juga. Pertama, Cina memperkuat ekonomi domestiknya lewat sektor informal digital, aka gig economy. Ada sekitar 200 juta warga Cina yang berkontribusi terhadap gig ekonomi, contohnya kayak ojek online dan freelance digital. Di tahun 2020 saja, sektor ini sudah bernilai 3,4 triliun yuan. Kedua, Cina menyadari bahwa mereka adalah inti dari rantai pasok di Asia. Cina mengekspor 16% barang ke ASEAN, 19% ke Jepang, dan 7% ke Korea Selatan. Artinya, perekonomian Asia masih sangat bergantung pada Cina, dan Cina memanfaatkan betul posisi ini sebagai pemain utama di pasar global. Suhu panas antara Cina AS ditanggapi pragmatis negara-negara ASEAN. Mereka masih berkawan dengan Cina maupun AS. Contohnya Vietnam yang masih bergantung pada Cina, terutama sebagai tujuan dalam strategi China Plus One yang memindahkan produksi dari Cina ke negara lain. Namun, pada April lalu pejabat Vietnam bertemu dengan pihak Gedung Putih berupaya menghentikan pengiriman barang Cina ke AS melalui Vietnam untuk menghindari tarif perang dagang. Begitu juga Malaysia, di mana Cina merupakan mitra dagang terbesar mereka. Namun Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bilang AS setuju mengadakan negosiasi lanjutan untuk mengurangi nilai tarif. Sejak tahun 2023, saya rasa memang ada peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok. Dari sisi misalnya Kamboja, Vietnam, Malaysia, melihat Tiongkok dalam 3 hal juga. Yang pertama adalah sebagai sumber investasi. Tapi kalau misalnya kita membicarakan soal Indonesia, sangat signifikan. 30% daripada, kurang lebih ya, 30% daripada investasi asing yang masuk per tahunnya itu datang dari Tiongkok. Kemudian yang kedua, tentu membicarakan soal pasar. Jadi, bukan hanya Tiongkok menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar, tetapi negara-negara Asia Tenggara, baik itu Malaysia, Vietnam, Kamboja, juga melihat Tiongkok sebagai pasar yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah seringkali juga dilihat sebagai sumber atau penyedia teknologi, barang-barang berteknologi tinggi. Kalau misalnya dahulu hanya kita mendapatkannya dari Barat, tapi sekarang juga bisa mendapatkannya dari Tiongkok. Tiongkok tahu Asia Tenggara tidak akan memilih di dalam kompetisi geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tetapi, walaupun Asia Tenggara tidak akan memilih, tentunya Tiongkok melihat pendalaman atau perluasan kerjasama ini menjadi sangat mendesak, terutama untuk menekan juga bagaimana Amerika Serikat sejauh ini dengan berbagai macam ketidakpastiannya.
Bagaimana untuk Indonesia? Apa hanya jadi korban yang cuma diam saja? Indonesia dapat tarif balasan sebesar 32%, bahkan capai 47% untuk produk tertentu dari AS. AS menyebut ada 16 kebijakan Indonesia yang dianggap menghambat perusahaan AS masuk ke pasar Indonesia, misalnya sistem pembayaran nasional seperti GPN dan KRIS, serta aturan sertifikasi halal. Ditambah, posisi Duta Besar Indonesia di AS yang kosong selama 2 tahun, sehingga membuat negara tidak bisa merespon kebijakan dengan cepat. Ini menggambarkan ketidaksiapan Indonesia menghadapi tekanan perdagangan global. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto udah bertemu US Trade Representative Jamieson Greer, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menkeu Bassett dari 17 sampai 24 April lalu untuk bernegosiasi mengenai tarif Trump ini agar mencapai hasil yang win-win. Hasilnya, Indonesia akan menambah jumlah impor energi dan agrikultur dari AS, menawarkan kerjasama di bidang critical minerals, memfasilitasi investasi AS di Indonesia, dan jadi mitra ekonomi digital. Tapi, apakah itu cukup jadi solusi? Perlu memikirkan exit strategi lain, misalnya tentu harapannya kita punya deal gitu ya dengan negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi katakanlah misalnya ada deal yang tidak bisa jalan, apa alternatifnya gitu ya. Jadi alternatif seperti inilah yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah, termasuk di dalam misalnya kalau membuka opsi menangkap ya relokasi pabrik atau investasi dari negara seperti China dan juga Vietnam yang terkena tarif lebih tinggi dibandingkan Indonesia saat ini. Tentu kita berharap juga bisa mengambil peluang dari sana. Dalam negosiasi harus diingatkan kembali bahwa kepentingan nasional Indonesia ini yang utama. Jadi kalau ada pemaksaan misalnya dalam negosiasi, bagaimana di sektor keuangan, perbankan, Amerika Serikat komplain terhadap sulitnya perusahaan-perusahaan Amerika berinvestasi di sektor keuangan Indonesia. Nah, kita bisa jelaskan bahwa ini QRIS bermanfaat buat rakyat Indonesia dibandingkan perusahaan-perusahaan digital keuangan Amerika. Begitu juga efek misalnya dari banyak sekali kuota impor untuk beberapa jenis barang, sebenarnya tujuannya memproteksi para petani yang ada di Indonesia, memproteksi nelayan. Itu artinya kita berpijak pada kemandirian dan berpijak pada kepentingan nasional. Nah, itu yang utama yang harus kemudian terus-menerus diingatkan. Jadi tidak ikut apa yang ingin dilakukan ditekan oleh Trump, juga tidak ikut kemudian menjadi takut ditekan oleh pemerintah China.